Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 225. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat sobat spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di tengah pertempuran yang mengguncang dunia, Si Hao berhasil mengalahkan binatang kehampaan, makhluk legendaris dengan kekuatan luar biasa dan kemampuan menyatu dengan kekosongan. Pertarungan berlangsung sengit, dengan kedua pihak saling melukai dan menunjukkan kekuatan puncak mereka. Namun, dengan mengandalkan kekuatan waktu dan tubuh yang ditempa sempurna, Si Hao menghancurkan harapan kelahiran kembali makhluk itu dan menuntaskan segalanya dalam satu tebasan. Kejatuhan bintang kehampaan menjadi simbol kebangkitan penguasa baru di medan perang. Meski pernyataan Si Hao mengejutkan banyak pihak, sebagian menanggapinya dengan tawa sinis, tak percaya bahwa makhluk sehebat itu bisa dibunuh oleh pemuda seperti dirinya. Namun semua berubah ketika Si Hao membuktikan ucapannya dengan mengalahkan seorang pemuda kuat dari pihak lawan hanya dalam beberapa jurus. Sosoknya mulai memancarkan aura tak terbantahkan, dan orang-orang mulai menyadari bahwa tubuhnya telah menembus batas kekuatan manusia biasa. Ia bukan hanya kultivator, tapi senjata hidup yang menggabungkan kekuatan fisik dan pemahaman Dao tingkat tinggi. Tantangan berikutnya datang dari Mo Dao, jenius dunia lain dengan 3 helai energi abadi. Ia menantang Si Hao dalam duel, berjanji menggunakan kekuatan seimbang demi keadilan. Pertarungan mereka berlangsung sengit, memecah langit dan mengguncang bumi. Mo Dao menunjukkan berbagai teknik ilahi, tapi kekuatan tubuh murni Si Hao tak tertandingi. Satu demi satu serangan Mo Dao dipatahkan, hingga akhirnya ia ditangkap hidup-hidup. Kekalahan itu menjadi tamparan besar bagi reputasinya sebagai pemuda terkuat dari generasinya. Dalam suasana penuh ketegangan, Mo Dao akhirnya mengakui kekalahannya di hadapan semua orang. Meski terasa pahit, ia menepati taruhan yang telah dibuat, menjadi pelayan Si Hao. Pengakuan itu mengguncang dunia kultivasi. Banyak pengikutnya terpukul, sementara Si Hao merayakan kemenangan luar biasa ini. Namun lebih dari sekedar pertarungan, kejadian ini menjadi penanda perubahan zaman. Dimulainya era baru yang ditentukan oleh kekuatan sejati dan keberanian menembus batas. Di episode selanjutnya, para makhluk asing lain pun merasa tidak terima. Mereka adalah pahlawan dari dunia masing-masing, datang membawa harapan dan kehormatan. Kekalahan Mo Dao dianggap sebagai aib bagi seluruh dunia mereka. Melihatnya menjadi pelayan musuh terasa lebih menyakitkan daripada kematian. Salah satu dari mereka, wanita muda bertubuh lincah dan berkulit gelap, mencoba mengajak Mo Dao untuk melawan balik, tapi ditolak. Ia memilih menerima kekalahannya secara terbuka. Si Hao menyaksikan semua itu dengan santai, bahkan sedikit bergurau, mengatakan bahwa ia juga berharap punya pengikut yang begitu setia. Ucapannya membuat semua orang makin kesal, namun tak ada yang berani melawan. Mereka tahu betapa berbahayanya Si Hao. Jika ia mau, nyawa Mo Dao bisa dihabisi saat itu juga. Maka, tanpa hambatan, Si Hao pun membawa pergi Mo Dao, disusul oleh tatapan penuh amarah dari keempat gadis itu. Di kejauhan, keempat gadis tersebut tetap mengikuti, mencoba menantang Si Hao untuk bertarung lagi tanpa aturan. Namun Si Hao tahu, mereka masih belum sebanding. Kekuatan 2 helai energi abadi miliknya saja sudah cukup mengguncang para jenius dari dunia lain. Beberapa orang mulai mencurigai identitas aslinya. Gerak-geriknya sangat mirip dengan seseorang yang mereka yakini telah mati di tambang kuno. Jika benar dia adalah orang itu, maka semuanya masuk akal. Ketakutan mulai menyebar di antara kelompok lawan. Beberapa pemimpin mulai berpikir bahwa membunuh Si Hao adalah satu-satunya cara untuk menghentikannya. Tapi Si Hao tak terganggu. Ia justru melihat Mo Dao sebagai aset berharga. Mo Dao pun menunjukkan kesetiaannya dengan mengeluarkan sebuah pagoda giok putih, pagoda penyimpanan jiwa. Ia menyerahkan sebagian rohnya kepada Si Hao, membuktikan bahwa sumpahnya bukan main-main. Semua yang melihat itu terkejut, bahkan para makhluk asing berteriak tak percaya. 4 wanita muda itu menangis dan memohon agar Mo Dao berhenti. Namun semuanya sudah terlambat. Tak ingin kehilangan lebih banyak kekuatan, para pemimpin musuh segera menyerang. Mereka berharap bisa menggagalkan semuanya sebelum Mo Dao sepenuhnya berada di pihak Si Hao.
Dengan tenang, Si Hao meminta Wang Xi memeriksa keahlian pagoda. Setelah yakin, ia membuka segel modal dan memintanya bertarung. Pertempuran besar pun pecah. Teknik-teknik sakti dan artefak kuno bersinar terang di langit, mengguncang bumi dan menghancurkan pegunungan. Semua yang memiliki 3 helai energi abadi mulai bertarung habis-habisan. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok mengerikan, raja berkepala 3. Tubuhnya seperti laba-laba raksasa dengan 3 kepala, masing-masing dihiasi bunga dao. Makhluk ini berasal dari dunia kuno misterius, dikenal karena kekejamannya, dan pernah membawa kehancuran besar di masa lalu. Banyak yang langsung merasa ngeri hanya dengan melihat sosoknya. Si Hao menyadari ancaman besar di hadapannya. Makhluk itu terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Dengan tenang, ia bersiap menyerang. Namun sang raja lebih dahulu bergerak. Serangan kakinya yang tajam mengarah cepat ke Si Hao, menciptakan dentuman keras saat benturan terjadi. Si Hao menghindar dan melawan, menyembunyikan kekuatan penuhnya untuk mengecoh lawan. Rupanya, sang raja tak terlalu peduli pada Si Hao. Sasarannya adalah modal, yang kini dianggap sebagai ancaman karena telah berpihak pada Si Hao. Ia melancarkan jaring-jaring besar untuk menangkap modal, tapi Si Hao berhasil membakarnya dengan kekuatan api. Namun serangan terus berdatangan. Situasi makin kacau saat 2 makhluk kuat lainnya ikut menyerang modal. Melihat rekannya dalam bahaya, Wang Xi dan Xuan Kun ikut bertarung, membantu menahan raja berkepala 3. Pertempuran makin brutal, berubah menjadi pertempuran massal di mana semua pihak bertarung tanpa henti. Ledakan demi ledakan mengguncang langit, cahaya dari teknik sakti menyilaukan pandangan. Dalam puncak kekacauan, Si Hao menemukan celah untuk menyerang dari belakang. Tapi raja berkepala 3 berbalik dengan cepat dan mengeluarkan kekuatan waktu. Sebuah kemampuan langka yang memperlambat gerakan lawan dengan mengacaukan aliran waktu. Si Hao pun memahami kekuatan itu berasal dari dunianya sendiri. Namun, ia tidak mundur. Dengan tekad penuh, Si Hao menghimpun seluruh kekuatannya, menembus pertahanan sang raja, dan bersiap mengakhiri segalanya dengan serangan terakhir yang mengguncang seluruh medan perang. Bintik-bintik cahaya muncul mengelilingi tubuh Si Hao, bersinar dengan warna-warna yang berbeda. Itu adalah kekuatan waktu, dan kini kekuatan itu seperti pedang tajam yang menembus ruang. Dengan satu gerakan tangan, pola-pola aneh muncul di jari dan telapak tangannya. Pola itu membawa aura waktu, siap menghadapi serangan mengejutkan dari raja berkepala 3. Cahaya yang sangat terang meledak di sekelilingnya, seolah waktu sendiri sedang terbakar. Dalam sekejap, seakan 500 tahun berlalu begitu saja. Semua yang suci dan bersih pun berubah menjadi abu. Namun, bagi mata orang luar, kejadian itu tampak sangat singkat, hanya seperti hujan cahaya yang melintas dan langsung menghilang. Si Hao merasa terkejut. Ia menyadari betapa berbahayanya makhluk itu. Raja berkepala 3 benar-benar memahami kekuatan waktu. Jika bukan karena Si Hao sendiri telah mempelajari rahasia waktu, mungkin dia sudah hancur sejak tadi. Kekuatan itu menakutkan. Bahkan makhluk abadi pun bisa jatuh karenanya, apalagi manusia biasa. Di zaman dahulu, banyak tokoh hebat yang dikalahkan oleh waktu. Mereka menua, kehilangan kekuatan, dan akhirnya musnah di aliran waktu. Karena itulah, siapapun yang bisa mengendalikan waktu akan menimbulkan rasa takut mendalam. Namun, Si Hao tidak gentar. Dia menahan kekuatan penuhnya, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang secara mematikan. Di sisi lain, Raja berkepala 3 mulai mengeluarkan teknik baru. Ia meniupkan angin abu-abu yang sangat kuat, membawa kehancuran dari langit dan bumi. Di saat yang sama, Modao pun ikut bertindak. Ia menciptakan awan api besar, lalu mengirim bunga teratai merah raksasa untuk membakar tubuh Raja berkepala 3. Api membumbung tinggi memenuhi langit. Pertarungan menjadi semakin sengit. Modao harus menghadapi serangan dari musuh lama yang tiba-tiba kembali menyerang. Di sisi lain, Wang Xi juga mendapat luka dari serangan jaring laba-laba karena beberapa musuh menyerangnya secara bersamaan. Taktik lawan sangat jelas, mereka ingin mengalahkan satu demi satu, dimulai dari yang terkuat. Si Hao melihat semua ini dan marah. Ia tahu Raja berkepala 3 mencoba melarikan diri dan menghindari pertarungan langsung. Tapi makhluk itu kembali lagi, membawa kekacauan ke tengah medan perang. Yao Yu juga mendapat tekanan besar dari para ahli lawan, namun ia segera bersatu dengan sekutu lainnya dan melawan balik. Medan perang berubah menjadi ladang pembantaian, darah tercecer di mana-mana, tubuh hancur berserakan, dan suara ledakan tiada henti.
Namun, di tengah kekacauan itu, Si Hao memperlihatkan satu hal. Lembaga Dewa Surgawi menggunakan simbol khusus untuk menyelamatkan para muridnya. Bahkan pihak musuh juga memiliki metode pelarian. Sebagian dari mereka tiba-tiba berubah menjadi cahaya pelangi dan menghilang. Meski begitu, tetap ada banyak yang mati. Bahkan simbol pelindung pun tidak bisa menyelamatkan semua orang. Untungnya, salah satu binatang kuno yang sebelumnya dibunuh oleh Si Hao benar-benar musnah dan tidak bisa melarikan diri. Ketika pertempuran menjadi semakin kacau, Si Hao diam-diam meninggalkan medan perang dan masuk ke dalam pegunungan. Mo Dao mengikutinya dari belakang. Namun saat ini kekuatan utama bukan lagi Mo Dao, melainkan Si Hao sendiri. Mo Dao terkejut bukan main. Ia menyadari bahwa Si Hao ternyata memiliki 3 helai energi abadi. Dan bukan hanya ahli tubuh biasa, serangannya sangat kuat dan tak tertandingi, membuat Mo Dao benar-benar terdiam. Ia bahkan tidak bisa lagi merasa iri. Pemuda itu lebih muda darinya, tapi sudah jauh melampaui. Si Hao langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Ia menggunakan teknik Dewa Willow, melepaskan rantai-rantai emas yang menembus tubuh Raja Berkepala 3. Makhluk itu tercengang. Sosok kecil yang dulu dipandang rendah ternyata memiliki kekuatan yang setara, bahkan mungkin lebih berbahaya. Terpojok, Raja Berkepala 3 memuntahkan jaring raksasa untuk menjebak Si Hao. Namun, Si Hao merespon dengan cepat. Cabang-cabang Willow muncul dan menghancurkan jaring itu, menembus tubuh musuh. Makhluk itu terkejut bukan main saat menyadari bahwa teknik yang digunakan Si Hao adalah warisan dari pohon Willow legendaris. Roh pelindung leluhur yang bahkan tak mampu dihentikan oleh makhluk abadi. Raja Berkepala 3 tak tinggal diam. Ia melepaskan seni tertingginya, seni setan 10.000 laba-laba, menggerakkan 8 kakinya dan menciptakan aliran bintang yang ingin menghancurkan Si Hao. Namun Si Hao melawan dengan jurus legendaris lain, 6 reinkarnasi Dao. Langit terbelah, bumi retak. Kekuatan mereka saling menghantam dengan hebat. Raja Berkepala 3 ketakutan. Ia mengenali teknik itu, warisan dari zaman kuno yang mengandung kekuatan panjang umur dan pujian dari para makhluk abadi sejati. Sementara itu, Mo Dao hanya bisa terdiam. Ia menyaksikan serangan-serangan mematikan yang belum pernah ia lihat sebelumnya, dikeluarkan oleh seorang pemuda yang bahkan lebih muda darinya. Si Hao bertarung tanpa henti, matanya merah menyala, tubuhnya penuh darah, namun semangatnya membara. Ia meraih kaki Raja Berkepala 3, mencambiknya dan membuat darah musuh muncrat ke segala arah. Pertarungan ini menjadi sangat liar dan tak terkendali. Kini, Si Hao tidak lagi bertarung sebagai manusia biasa. Dia adalah naga buas berbentuk manusia yang mengguncang langit dan bumi. Raja Berkepala 3 juga tidak tinggal diam. Raungannya mengguncang seluruh pegunungan, membuat bebatuan runtuh. Tubuh mereka berdua terluka parah dan berlumuran darah. Kekuatan mereka saling menghancurkan. Dengan kekuatan luar biasa, Si Hao mematahkan kaki musuhnya. Namun kaki itu dipenuhi bulu tajam seperti jarum baja. Bulu-bulu itu menancap ke dalam lengan Si Hao, menyebabkan luka berdarah yang parah. Pertarungan ini mengejutkan semua orang, termasuk Mo Dao. Ternyata, bulu laba-laba itu adalah senjata tersembunyi yang sangat berbahaya. Si Hao dan Raja Berkepala 3 sama-sama terluka, tapi Si Hao berhasil mematahkan kaki lawannya dan melemparkannya ke tanah. Raja Berkepala 3 marah besar. Ia menyerang balik dengan kaki lainnya yang berubah menjadi tombak logam tajam. Si Hao menangkis serangan itu dengan kaki raksasa yang sudah ia patahkan. Benturan terjadi, menimbulkan suara logam yang mengerikan. Tubuh mereka terus berdarah. Lengan Si Hao tertusuk dan keracunan. Racun dari bulu laba-laba menyebar di dalam dagingnya, membuat hitam dan busuk. Tapi dia segera melawan. Api suci menyala di tubuhnya, membakar racun itu. Lalu daging dan kulitnya pulih dengan cepat. Sementara itu, kaki Raja Berkepala 3 yang sudah putus juga tumbuh kembali. Tubuhnya memang memiliki kekuatan regenerasi bawaan yang sangat hebat, berbeda dari makhluk biasa. Pertarungan semakin panas. Raja Berkepala 3 mulai menggunakan jurus pamungkasnya, 10.000 seni setan laba-laba. Dari 6 kakinya yang tersisa, muncul berbagai teknik langka dan menakutkan. Namun, Si Hao tetap tenang. Ia membalas dengan jurus 6 reinkarnasi Dao. Langit dan bumi seakan hancur. Ledakan energi membuat tempat itu seperti akan runtuh seluruhnya. Mo Dao yang melihat pertarungan ini terdiam. Ia tak menyangka Si Hao sekuat ini. Sebelumnya ia mengira Si Hao hanya punya 2 helai energi abadi. Tapi ternyata kekuatan Si Hao jauh di atas dugaannya.
Di tengah kekacauan, tiba-tiba seorang musuh tersembunyi menyerang Si Hao dari belakang. Si Hao sempat terpukul dan mundur dengan luka di sudut bibirnya. Tapi Mo Dao langsung bertindak, menahan musuh itu dan menyelamatkan Si Hao. Pertarungan pun pecah menjadi dua bagian. Di satu sisi, Raja Berkepala Tiga mengeluarkan jurus Raungan Singa Kuno. Raungan ini menghancurkan gunung dan membuat tanah terbelah. Beberapa pejuang hampir tumbang, namun Si Hao bertahan dengan kekuatan jalur surgawinya. Melihat celah ini, Si Hao segera mengeluarkan kekuatan tersembunyinya. Ia menyerang balik dengan teknik rahasia. Saat tubuhnya kebal terhadap sihir untuk sementara, tinju raksasanya memanggil kekuatan Kunpeng, makhluk legendaris yang sangat kuat. Dengan satu pukulan, tubuh Raja Berkepala Tiga hancur. Darahnya memercik tinggi ke langit. Si Hao tak berhenti. Ia melompat ke atas tubuh musuh, memukulnya bertubi-tubi hingga daging dan darah berhamburan kemana-mana. Namun, kepala kiri Raja Berkepala Tiga belum menyerah. Ia mengeluarkan jurus warisan kuno, jejak singa yang tak takut, dan berubah menjadi singa raksasa. Jurus ini sangat aneh dan tidak bisa ditahan oleh kekebalan sihir. Si Hao menghadapi singa itu dengan penuh keberanian. Ia berubah menjadi Kunpeng, lalu menerjang langsung ke arah lawannya. Ledakan cahaya menyelimuti medan tempur, membuat semuanya menjadi terang benderang. Dan akhirnya, suara gemuruh berhenti. Serangan Si Hao berhasil menghancurkan singa itu sepenuhnya. Pertarungan luar biasa ini berakhir dengan kekuatan yang menghancurkan segalanya. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Perfect World episode 225. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.